Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema Sapa Gembala GKI Gunung Sahari kali ini adalah jadilah orang yang rendah hati. Seperti dikatakan pemazmur di dalam Mazmur 149 ayat 4. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Ia memokotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Saudara-saudaraku, pemazmur memang katakan Tuhan berkenan kepada umat-Nya yang Dia samakan dengan orang beriman yang rendah hati. Karena itu Tuhan memokotai mereka dengan keselamatan. Pertanyaannya, memang semua orang beriman itu rendah hati? Kenyataan membuktikan tidak semua orang beriman itu rendah hati. Lalu banyakkan yang mana? Orang beriman yang rendah hati atau orang beriman yang tinggi hati? Lagi-lagi kenyataan membuktikan tampaknya lebih banyak orang beriman yang tinggi hati, lebih sedikit orang beriman yang rendah hati. Kalau begitu pertanyaannya jadi lebih serius lagi nih. Apakah seperti orang beriman yang rendah hati, orang beriman yang tinggi hati, sama-sama Tuhan mahkotai dengan keselamatan? Nah, sejauh mengenali sifat Allah yang benci orang yang tinggi hati, tapi sukai orang beriman yang rendah hati. Sehingga orang yang tinggi hati Ia rendahkan, orang yang rendah hati Ia tinggikan. Maka tampaknya orang beriman yang tinggi hati justru Tuhan beri hukuman, bukan mahkotai dengan keselamatan. Ini sesuai juga dengan peringatan Yesus yang katakan pada akhir zaman nanti akan terbukti banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Mereka yang sedikit yang dipilih Tuhan tampaknya adalah orang beriman yang rendah hati. Sedangkan mereka yang banyak yang tidak dipilih Tuhan tampaknya adalah orang beriman yang tinggi hati. Begitu seriusnya soal rendah hati di hadapan Tuhan, sehingga Ia mau pakai ukuran rendah hati untuk mahkotai dengan keselamatan atau berikan hukuman kepada orang yang mengaku beriman. Bagaimana caranya kita jadi orang beriman yang rendah hati? Belajar dari Alkitab, ini caranya. Cara pertama, Kristus harus makin besar, tapi diri sendiri harus makin kecil. Seperti kata Yohanes Pembaptis, Ia harus makin besar, tapi aku harus makin kecil. Dan Ia membuktikannya. Dalam pelayanannya Ia junjung tinggi selalu nama Tuhan, bukan namanya sendiri. Banyak orang datang kepadanya, tapi Ia tidak manfaatkan untuk kepentingan pribadi. Ia hantar mereka kepada Allah dan kepada pertobatan. Kepada banyak orang yang mau dibaptis olehnya, Yohanes ingatkan, Ia hanya baptis mereka sebagai tanda pertobatan. Tapi Yesus yang akan datang lebih berkuasa, lebih mulia dari dirinya sendiri, sehingga melepaskan kasutnya saja dirinya tidak merasa layak. Yesus yang akan baptis mereka dengan baptisan yang sejati, yaitu baptisan Roh Kudus. Tapi apakah begitu hidup kita sehari-hari? Seperti Yohanes, setiap hari orang sekitar kita makin kenal diri kita atau makin kenal Tuhan kita. Setiap hari kita makin banyak omongin tentang diri sendiri atau lebih banyak omongin tentang Tuhan kita. Setiap hari segala yang kita kerjakan, apakah kita kerjakan untuk makin senangkan dan muliakan hati Tuhan, atau hanya untuk senangkan dan muliakan diri sendiri? Ya, dalam hidup orang yang sungguh ikut Yesus harus tampak jelas. Diri Yesus itu makin hari harus makin besar dan makin dikenal. Tapi dirinya sendiri boleh makin surut, kebalik,
atau ke belakang diri dan salib Yesus. Suatu hari seorang ayah dan anak kecilnya berjalan di Chicago. Mereka melewati tempat di mana sebuah gedung pencakar langit sedang dibangun. Ketika menengadah ke atas, mereka bisa lihat orang-orang sedang bekerja di lantai atas gedung itu. Ayah, kata anak itu, apa sih yang dilakukan anak-anak kecil itu di atas sana? Oh, kata ayahnya, mereka bukan anak kecil. Mereka orang dewasa, nak. Tapi kenapa mereka kelihatan kecil gitu? Oh, mereka kelihatan kecil karena mereka ada di tempat yang sangat tinggi, nak. Setelah diam sejenak, anak itu tanya lagi, lalu ayah, kalau mereka sampai di sorga, di tempat paling tinggi, pasti mereka nggak akan kelihatan lagi ya? Benar begitu ya? Benar anakku, kata ayahnya. Makin dekat kita kepada Kristus, makin kecil orang seharusnya melihat diri kita. Dan makin besar orang seharusnya melihat Kristus. Cara kedua, firman Tuhan harus makin ditaati, kehendak diri sendiri harus makin ditinggalkan. Ciri orang sombong adalah ia hanya peduli dan lakukan kehendak dirinya sendiri. Ia nggak peduli dan nggak mau lakukan kehendak orang lain yang kelihatan. Apalagi kehendak Tuhan yang nggak kelihatan dalam firman-Nya. Sebaliknya, ciri orang yang rendah hati, ia peduli dan taati kehendak Tuhan dalam firman-Nya. Karena itu bila perlu, kehendak dirinya sendiri atau kehendak dunia dia korbankan. Dalam Alkitab ada seorang bernama Naaman. Mentang-mentang jadi seorang panglima Raja Aram dan seorang terpandang, ia tidak mau taati firman Tuhan melalui Nabi Elisa yang minta dia pergi mandi 7 kali di sungai Yordan untuk bisa pulih dan tahir dari sakit kusanya. Syukurlah akhirnya ia dengarkan nasihat para pegawainya supaya ia mau belajar rendah hatilah di hadapan Tuhan. Caranya tidak lain, mau belajar taati firman Tuhan, lebih dari sekedar hanya ikuti kehendak diri sendiri saja. Nah, ketika ia mau belajar rendah hati dengan taati firman Tuhan dan berhenti lakukan kehendak diri sendiri, Tuhan muliakan dirinya. Ia bisa pulih dan tahir dari sakit kustanya. Cara ketiga, orang yang hina dina harus diingat dan dipedulikan lebih daripada orang yang mulia berkuasa. Kecenderungan kita manusia justru adalah biasanya ya, lebih ingat dan pedulikan orang yang mulia berkuasa, mungkin karena kepintarannya, karena kekayaannya, atau kedudukannya yang tinggi dan lain sebagainya. Tapi kurang mengingat dan pedulikan orang yang hina dina, mungkin karena kebodohan, kemiskinan, ketidakberdayaan, dan lain sebagainya. Mungkin sekali loh, bila ingat dan pedulikan orang yang mulia berkuasa, memang keuntungannya lebih banyak, kerugiannya lebih sedikit, dan sebaliknya. Tuhan ingin kita rendah hati dengan mencontoh dirinya. Biarpun sama dengan Allah, Yesus rendahkan dirinya jadi manusia. Buat apa? Buat ingat dan pedulikan kita manusia yang hina dina karena segala dosa kita. Mengapa ia mau berbuat demikian? Ia sadar betul kalau bukan Tuhan dirinya yang ingat dan pedulikan kita manusia yang hina dina, siapa yang mau ingat dan pedulikan kita lagi? Tidak ada. Makanya satu hari di hadapannya Yesus akan menguji kerendahan hati setiap orang beriman dengan pertanyaan ini: apakah engkau sudah atau tidak ikut teladanku, yaitu ingat dan pedulikan sesamamu yang hina dina? Bila sudah, kamu layak masuk ke dalam haribaan Tuhanmu yang rendah hati. Bila tidak, kamu akan ditolak masuk ke dalam haribaan Tuhanmu yang rendah hati. Sebagai orang Kristen, bila kita sungguh-sungguh ingin buktikan dalam hidup kita, Tuhan yang kita percaya dan ikuti adalah Yesus yang rendah hati, bukan yang tinggi hati. Dan bila kita juga sungguh-sungguh ingin diterima
bukan ditolak masuk ke dalam haribaan Tuhan yang rendah hati, satu hari nanti, maka janganlah pernah lupa untuk mati-matian berusaha jadi orang yang rendah hati. Amin.